Ya, Hahaha. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh Waalaikumsalam. kelihatan tuh Kamil tuh. Oke, good. Selamat siang, siswa-siswa, murid-murid. Iya. Ya, siang. Selamat malam. Itu siapanya Kamil tuh? Adiknya. Adanya Kamil. Kamilnya mana? Nah, baik. Untuk hari ini, seperti yang minggu lalu sudah saya kabarkan, kan pembelajarannya sudah selesai sampai 45 tuh. Nah, kali ini kita akan lanjut ke soal latihan yang tahun kemarin. Nah, jadi yang minggu lalu itu adalah soal latihan 2 tahun yang lalu. Sekarang kita masuk ke soal latihan yang tahun kemarin. Nah, karena tahun kemarin pas keadaan kelas 5, kakak-kakak kalian tuh kelas 6, nah mereka berlatih ini nih. Kemungkinan menghadapi soal-soal ini. Jadi kita akan mempelajarinya. Baik, semuanya sudah punya bukunya atau soft copy-nya? Udah. Udah coba. Tahu. Yakin? Coba dong, saya mau lihat dong. Tampilkan ke kamera Bentar. dong. Bukti kalau kamu sudah punya bukunya atau soft copy-nya. Kamera wafi sini wah. Halo, siapa namanya itu? That's so nice. Hello, what's your name? Hello, Kamil's brother, what is your name? Oh, dia. Mana bukunya, sudah siap semua belum? Sudah diberikan oleh Miss Lintang dan Mr. Faisal belum? Link ke pembelian bukunya. Nah, itu senjata kalian tuh. Afifah kok hilang? Nice. Dian, suaranya mana Dian? Angel mana suaranya Angel? Afifahnya kok hilang kemana? Afifahnya hilang kemana itu? Nah, itu dia. Jangan dipukul dong kameranya. Itu kupingnya kelihatan. Oke, yuk. Ipi. Kalau begitu kita masuk ya. Sudah ada bukunya. Nah, di buku ini kita akan membahas halaman 29 kalau nggak salah ya. 29 atau 28. Baik, yang punya bukunya silakan dibuka. Kita akan membahas tentang pelajaran bahasa Indonesia. Alokasi waktu. Di mana? Halaman 29. Sabar. Halaman 29. Yang ini. Judulnya sama nggak? Latihan ujian tertulis 1 USP SD on MI. Sama ya? Sama nggak? Sama kayaknya. Nah, kita akan biasanya kalau kita ulangan akan mendapatkan waktu 120 menit, tapi kira-kira kalau kita bahas bisa berapa menit ya? Soalnya akan ada 45 butir yang terdiri atas 40 pilihan ganda dan 5 uraian. Nah, kita akan membahas uraian juga nih kali ini. Seperti apa sih? Yuk kita masuk saja ke nomor 1. Nah, baru nomor 1 tiba-tiba sudah ada teks. Seperti biasa yang saya beritahu beberapa minggu yang lalu. Kalau ada soal, apa dulu sih yang perlu kita baca? Apanya yang dicoret-coret? Boleh coret-coret. Coret-coret buku kamu sendiri boleh. Ya. Kimil. Oke, seperti biasa ya, saya ingatkan lagi kalau kita bahasa Indonesia, yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu adalah bukan teksnya, tapi pertanyaannya. Maka kita langsung lompat ke slide selanjutnya ya. Yuk, nomor 1. Makna kata terkontaminasi. Nah, sudah ada yang pernah mendengar belum? Terkontaminasi. Enggak. Dekontaminasi. Kontaminasi, kata dasarnya kontaminasi.
tadi Among Us. Konte di sebelah mananya tuh? Among Us. Contaminated. Contamination. Nah, kalau terkontaminasi pada paragraf tersebut, sudah ada yang pernah mendengar belum? Belum? Iya pernah. Pernah. Apa tuh? Enggak. Kalau terkontaminasi itu apa sih? Biasanya kalian menemukannya di cerita seperti apa? Ada sungai yang terkontaminasi zat-zat beracun dari limbah pembuangan pabrik. Nah, kalimatnya seperti itu. Terkontaminasi itu yang mana yang lebih tepat? Tercemar. Tercemar. Yang lain setuju? Tercemar? Ya. Ya, jawabannya adalah tercemar. Benar sekali. Karena terkontaminasi itu kesannya adalah bahan-bahan kotor atau yang racun-racun yang masuk ke dalam tempat yang tidak seharusnya. Itu tercemar. Kalau terkena kan kesannya kayak tersentuh doang tuh. Kamu lagi jalan, kena pagar. Nah, itu kayak kamu nabrak pagar. Kalau terbaur itu Kenapa? untuk sosial. Pernah mendengar kata berbaur? Berbaur nggak? Sosial. Sosial. Jadi untuk masyarakat nih itu yang namanya terbaur. Terbebas ya bebas kemana-mana. Jadi yang lebih tepatnya ada tercemar karena mengotori suatu zat lain. Itu yang disebut dengan tercemar. Ya, next ya. Sampai sini ada pertanyaan? Dong. No? Oke, good. Target kita sampai 20 ya hari ini ya. Ini saya udah Bisa nggak nih? ngerjain duluan. Oh, bagus dong. Berarti sudah tahu jawabannya. Sekarang tinggal memperbaiki benar apa salahnya nih. Yuk, nomor 2. Antonim. Antonim apa sih? Yuk, masih ada yang ingat nggak antonim? Nah, antonim itu Kata dasarnya adalah anti. Anti. perbedaan. Lawan kata. Nah, misalkan Itu. antivirus. Antivirus itu kan untuk melawan bakteri. Kalau antibakteri, untuk antivirus untuk melawan virus. Antibakteri untuk melawan bakteri. Mentah. Kata matang. Matang itu apa sih? C. Ya, benar C. Yakin C. Kok C sih? B ya. B. B, mentah. Karena kalau kalian masak telur, kan telurnya matang, ada telur mentah. Dapat jawaban mana itu kamu mendapatkan C? Telur matang dimasak menjadi telur mentah dimasak menjadi matang. Jadi lawan kata matang adalah mentah. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Enggak. Tidak. Oke, bagus. No. Udah pinter-pinter siap ujian semua berarti nih ya. Baik, yuk lanjut. Sinonim kata menyebabkan. Menimbulkan. Menimbulkan. Kenapa bisa menimbulkan? Menyebabkan Sinonim apa? itu sinonim. Nah, tadi kan antonim itu anti lawan. Kalau sinonim depannya sama. Depannya S ya, karena depannya S jadi kita berikan sama. Itu petunjuknya tuh biar nggak bingung. Oh, depannya S berarti sama. Oh, depannya anti. Oh, antivirus berarti lawan. Nah, berarti kalau sinonim persamaan kata menyebabkan. Tidur di kamar mandi menyebabkan Anda masuk angin. Dek dong. Nah, jadi jawabannya adalah ya benar sekali deh. Karena kalau membangkitkan emang zombie bangkit dari kubur. Lalu kalau memberikan kan kesannya memberikan sesuatu, menyerahkan sesuatu kepada orang lain. Kalau mengeluarkan kurang tepat ya. Mengeluarkan itu seperti dari dalam ke luar, itu mengeluarkan. Jadi jawabannya adalah menimbulkan. Jadi sebetulnya virus influenza menyebabkan pilek. Lalu kalau kita ganti kata menimbulkan, virus influenza menimbulkan pilek. Nah, sama dong. Atau bisa juga mengakibatkan istilahnya. Baik, nomor 3 ada pertanyaan? No?
Cukup yuk. Cakep. Ya, kalau cakep berarti kameranya dibuka. Yuk lanjut ya, number 4. Kita lihat number 4. Nah, ada teks nih. Seperti biasa, teksnya kita tinggalkan dulu karena yang perlu kita perhatikan adalah soalnya. Tuh, pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut. Oke, pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut. Pertama-tama kita analisa dulu jawaban dari setiap pilihannya. A. Kenapa A? Ya, Kenapa A? Emang udah baca Karena teksnya? itu didirikan di Desa Pagar Dewa Muara Enim, Sumatera Selatan. Oke, pertama-tama kita lihat yang A ya. Pertanyaannya di mana pertama kali didirikan? Ada nggak keterangan tempat di teks? Nih, ada keterangan tempat ya. Didirikan di Desa Pagar Dewa Muara Enim, Sumatera Selatan. Itu keterangan tempat dong. Itu. Nah, lalu yang B, kapan? Pertanyaannya adalah kapan didirikan? Berarti adalah waktu. Ada nggak keterangan waktu di teksnya? Apakah ada tanggal, bulan, tahun, atau jam? Ada nggak? Enggak. Nggak ada. Oke, yang B kita coret. Coret. Bagian C, bagaimana proses awal pendirian? Proses awal pendirian, ada nggak? Langkah pertamanya di apa sih? Diawali dengan apa? Gitu. Ada nggak? Proses awal, cari kata awal. Nih, diawali dengan penandatanganan kerjasama antara PD Antemulya dengan PT Kirana Megatra Tbk. Loh, berarti jawabannya ada 2 dong. Coba kita cek yang D ya. Berapa pendapatan? Oke, kita lihat ya. Berapa pendapatan? Kira-kira ada nggak menyebutkan harga di sini? Harga atau hasil atau gaji atau pendapatan atau uang? Ada nggak di dalam teks? Enggak ada. Nggak ada. Ya, sebenarnya ada tapi kurang tepat. Di sini kan ada harga jual karet dan harga pasar. Tapi kita nggak tahu nih harga tepatnya berapa ya, harga karet berapa ya. Jadi kita nggak tahu pendapatan petaninya berapa. Jadi jawabannya antara A dan C. Yo, kira-kira yang mana ya A dan C? Coba dibandingkan kira-kira yang lebih tepat yang Kali mana ya? didirikan. Yang A. Yang A, kenapa yang A? Yang A yang pertama kali didirikan. Didirikan, oke. Kalau kita lihat lagi. Enggak ada. Koperasi tersebut didirikan di Desa Pagar Dewa, Muara Enim, Sumatera Selatan. Pertama kali. Sekarang, nah kuncinya ini pertama ya. Kalau pertama berarti ada yang kedua dong. Coba. Di yang paragraf ke-1 nggak ada tulisan pertama Tidak ada tulisan pertama. Jadi sebenarnya di sini kurang tepat karena di sini kan menyebutnya pertama. Sedangkan jadi jawabannya adalah C. Nah, jadi kita harus meneliti baik-baik ya. Kalau pertama kan kesannya berarti ada kedua, ada ketiga, ada keempat. Sedangkan di cerita cuma satu kali saja didirikannya. Jadi tidak perlu kata pertama. Jadi pertamanya itu adalah penyebab salahnya. Ya, jawabannya adalah C. Sampai sini ada pertanyaan nomor 4. No. Alhamdulillah pinter-pinter. Kemarin kelas C itu sampai di nomor 16. Kira-kira kita bisa melewatinya nggak ya? Bisa lah. Bisa lah. Target 20 ya. Kalau misalkan kita selesai 20, tapi sebelum jam 2 kita selesai juga tetap tuh. Yuk lanjut nomor 5. Kalimat utama paragraf kedua. Kalimat utama itu apa sih? Ayo, ada yang masih ingatnya kalimat utama? Kalimat utama dulu apa?
Itu loh, itu ya itu. Ini aja deh. Saya ganti pertanyaannya. Kalimat Kalimat utama itu lokasinya ada di mana? di depan. Di depan, yuk kita lihat paragraf kedua. Ini ya, paragraf kedua. Paragraf kedua kalimatnya ada di depan, yaitu Koperasi Padeta Aryo Mulyo memiliki tujuan utama. Nah, sama nggak sih dengan yang jawaban A? Koperasi Padeta Aryo Mulyo memiliki tujuan utama, sama nggak? Sama, jadi jawabannya adalah A. Nah, yang ini kita sebut dengan kalimat pendukung. 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 Nanti kita akan ditanya nih kalimat pendukung itu yang mana sih? Nah, kita lanjut ke nomor 6. Nah, ini ada teks untuk soal 6 dan 7. Tapi seperti biasa, kita baca soalnya dulu. Bahasa Indonesia pokoknya kuncinya itu deh, baca soalnya dulu. Jangan langsung baca teksnya. Nah, kita masuk ke soal kalimat penjelas. Nah, ini kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu sama kayak tadi kalimat pendukung. Jadi tujuannya adalah untuk membantu kalimat utama mensupport, bahasa Indonesianya apa? Mensupport ide-idenya. Pendukung. Kalimat penjelas atau kalimat paragraf pertama. Apa jawabannya? B. B, coba kita cek dulu ya. Makanan cepat saji identik berkalori tinggi dan bernutrisi rendah. Oke, kita lihat. Paragraf pertama. Kalimat pendukung itu bukan ada di depan, jadi yang ada di tengah. Makanan cepat saji identik berkalori tinggi dan rendah nutrisi. Sama nih isinya. Coba kita analisa yang lain yuk. Yang A, gizi yang terkandung dalam makanan cepat saji cukup rendah. Nah, yang rendah apa sih? Nah, ini itu yang pertama ya. Ini adalah kalimat, saya tuliskan kalimat utama. Ini berarti ini kurang tepat. Yang B mungkin. Yang C, makanan cepat saji dapat menyebabkan diabetes. Makanan cepat saji dapat menyebabkan diabetes. Oh, ada nih diabetes, tapi ada di paragraf kedua. Yang ditanyakan paragraf pertama. Jadi kurang tepat. Salah. Nah, jadi kurang tepat yang C. Kalau yang D, kandungan kalori memicu kadar gula darah naik. Ada juga nih keterangan kadar gula dapat menyebabkan diabetes, kolesterol, penyakit tinggi, gula darah. Nah, tapi tetap ada di paragraf kedua. Jadi jawabannya adalah B. Ya, gampang kan? Gampang kan? Benar lagi. Yuk lanjut. Nah, nomor 7. Nomor 7. Kalau kita lihat di sini, ide pokok. Nah, tadi kita sudah tahu kalimat utama, sudah tahu kalimat pendukung, dan sekarang ada ide pokok. Sekarang bedanya apa sih antara 3 itu? A. Oh, langsung A aja kamu. Yo, tadi ada kalimat utama adalah biasanya lokasinya di depan. Nah, itu kuncinya ya. Kalimat pendukung biasanya ada di tengah atau di akhir. Biasanya akhir malah kesimpulan. Jadi umumnya di tengah. Lalu ide pokok ini bisa disebut dengan keseluruhan dari satu paragraf tersebut. Jadi kesimpulannya atau gabungan atau simpelnya paragraf itu ngomongin apa sih? Itu ide pokok ya. Sekarang kita lihat paragraf kedua dulu yuk. Kita baca. Konsumsi makanan cepat saji dapat menyebabkan berbagai penyakit. Oke, ini ngomongin penyakit nih. Penyakitnya antara lain diabetes dan jantung. Kalori berlebihan memicu naiknya kadar gula darah. Tingginya kadar gula darah menyebabkan diabetes. Kandungan lemak jenuh berlebihan membuat kolesterol, dan kolesterol tinggi penyakit jantung. Nah, pokoknya intinya penyakit-penyakit dari makanan cepat saji. Sekarang yang kira-kira jawabannya yang tepat yang mana? Kita lihat yang A.
Berbagai penyakit akibat makanan cepat saji, bener nggak? Itu ngomongin penyakit akibat cepat saji. Iya. Mungkin ya, kita tandai dulu. Yang B, penyebab penyakit diabetes dan jantung. Di situ ngomongin nggak penyebab penyakit diabetes dan jantung? Ngomongin ya, tapi kenapa di sini salah? Saya sebutkan salah. Kenapa? Karena di sini bukan kesimpulan dari seluruh teks. Teksnya itu tentang makanan cepat saji, bukan tentang diabetes dan jantung. Jadi walaupun ada, tapi bukan membahas tentang itu, cuma disebutkan aja sedikit-sedikit. Jadi bukan full membahas tentang diabetes dan jantung. Yang C, kandungan kalori pada makanan cepat saji. Nggak ada tuh keterangan burger kalorinya berapa, lalu French fries kalorinya berapa, lalu ada soda kalorinya berapa, nggak ada keterangannya. Lalu yang D, kandungan lemak jenuh, kita nggak ada juga, sama kayak yang di atas. Tidak disebutkan kandungannya berapa aja sih, tidak ada disebutkan. Jadi jawabannya adalah A. Gampang ya, gampang ya. Jangan ngantuk dulu dong, kita sudah setengah jam, sebentar lagi. Setengah jam cepet banget. Iya dong. Makanya kalau kita fokus terasa cepat kan. Baik yuk, nomor 8 sampai 10 nih ada teks yang seperti ini, tapi seperti biasa, apa? Baca soalnya dulu. Nomor 8, mengapa? Pertanyaannya mengapa? Kekeringan di Kabupaten Pacitan meluas. Nah, berarti alasan kenapa meluas. Nah, kita nggak tahu nih, kalau kita tidak baca teks. Nah, ini baru deh, kita perlu baca teks. Tadi yang sebelum-sebelumnya, kita nggak perlu baca. Sekarang kita lihat, alasan kekeringan meluas. Musim kemarau 2019 tidak kunjung usai, menyebabkan kekeringan. Nah, jadi yang mana? D, karena dari kalimat awal sudah jelas musim kemarau 2019 yang tidak kunjung usai. Lalu ada kata ini nih, menyebabkan. Kan ditanyanya mengapa. Berarti kita perlu alasan dong. Nah, karena alasannya itu adalah musim kemarau yang menyebabkan kekeringan. Ya, jawabannya adalah D. Gampang kan? Nomor 10, nomor 10, 9 ya. Lalu pertanyaannya adalah tentang bagaimana cara mengatasi krisis air bersih di Kabupaten Pacitan. Yuk, kira-kira sebelum kita baca teksnya, kita cek dulu. B. Kenapa bisa B? Kenapa bisa B? Karena baca aja lah. Oke, kita lihat paragraf 2. Oke, kita analisa dulu pilihannya nih. Kalau yang A, kuncinya ada di sini nih. Kalau kalian fokus sama kata ini, berarti ini salah. BPBD Kabupaten Pacitan tidak meneruskan distribusi air. Wah, orang lagi kering kok tidak diteruskan? Berarti bukan cara mengatasi dong. Kalau lagi kering, cara mengatasinya adalah menyalurkan air. Kok dia malah berhenti? Jadi jawabannya salah. Lalu yang B, Kabupaten Pacitan menyalurkan air bersih. Ini salah satu solusi bukan? Iya, memang itu. Oke, kalau yang C, meminta masyarakat pesisir pantai untuk memanfaatkan air laut. Nggak ada di teks. Nanti kita cek teksnya. Nggak ada yang membahas tentang pakai aja tuh air laut. Lagian kita nggak boleh loh minum air laut. Karena bukannya kita seger, hausnya hilang, tapi malah makin haus. Karena itu mengandung garam. Jadi salah ya, kita nggak boleh minum air laut. Siapa yang pernah ke laut? Pernah aku. Pernah kan? Diminum nggak airnya? Pernah keminum. Kamu minum nggak apa-apa, tapi kalau kamu minum terus-terusan, yang ada kamu bakal sakit karena terlalu banyak garam. Yang D, Kabupaten Pacitan mencatat jumlah desa. Nah, kan air lagi krisis, terus kabupatennya malah mencatat jumlah desa. Buat apa emang? Emang kalau dicatat desanya jadi makmur lagi? Enggak dong. Ngaruh ya. Jadi jawabannya adalah B.
Yeay. B. Ya, gampang kan? Sudah sampai nomor 10. 5 menit lagi Zoom-nya habis, kalian masuk lagi ya. Kayaknya bisa nih, kita sampai nomor 20 nih. Yuk, simpulan paragraf tersebut. Paragraf tersebut kita belum baca paragrafnya. Tapi kita lihat aja yang A-nya, kita analisa dulu ya jawabannya. A. Masalah kekeringan melanda pesisir pantai di Kabupaten Pacitan mendapatkan respon dari BPBD. Lalu yang B. Telah berupaya dengan mendistribusikan lebih dari 100 tangki. Mungkin C. Musim kemarau. Nah, ini ada nih petunjuknya. Musim kemarau menyebabkan kekeringan sehingga menyalurkan air bersih. Lalu yang D. Kekeringan melanda kabupaten membuat beberapa desa krisis air bersih. Nah, kan di perintahnya adalah simpulan. Simpulan itu kan keseluruhannya, seluruh teks dibuat menjadi lebih kecil, lebih pendek. Nah, kalau dari seluruh teks itu, Iya benar, C. ya, jadi yang lebih tepat adalah C, karena di awal ada keterangan musim kemarau. Lalu ada keterangan kekeringan. Lalu ada keterangan BPBD membantu. Nah, jadi itu 3 inti dari teksnya ya. Musim kemarau, kering, bantuan. Nah, itu 3 intinya. Kalau yang lain nggak ada lengkap seperti itu. Jadi kita cari yang paling lengkap menggambarkan teksnya. Baik, kita lanjut lagi ya, nomor 11. Nah, nomor 11 ini ada teksnya ternyata. Seperti biasa kita baca soalnya terlebih dahulu. Nah, gede banget nih teksnya. Pernyataan. Bukan pertanyaan ya. Sebentar, saya minum dulu sambil dibaca. Pernyataan. Ya, baik. Pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut. Nah, teksnya kita belum baca nih, tapi kita cek dulu ya. Kalau yang A, membahas tentang pepohonan rindang menjadikan menjadikan air sangat jernih. Lalu pasir bebatuan terlihat jelas. Coba yang lain kunci jawabannya dulu. Apa ya jawabannya? Air memiliki bau amis. Foto menjadi daya tarik. Oke, kita lihat teksnya ya. Pokoknya yang A itu tentang pepohonan rindang membuat airnya jernih. Yang B tentang pasir dan bebatuan bisa dilihat. Yang C, airnya memiliki bau amis. Dan yang D, foto bawah air itu menjadi daya tarik. Sekarang kita kembali ke teksnya. Pesona Umbul Ponggok sangat mengagumkan. Pepohonan rindang menjadikan suasana sejuk dan asri, bukan menjadikan air jernih. Jadi kurang tepat. Air kolam di tempat ini sangat jernih dan segar. Jernihnya membuat pasir dan bebatuan dapat dilihat jelas. Ada tuh di B. Ya, jadi jawabannya adalah B. Hebat. Good job. Lalu kita masuk nomor, kalau yang C, karena airnya jernih berarti nggak mungkin mempunyai bau amis. Salah nih. Yuk langsung 12. Narasumber, narasi. Paragraf tersebut merupakan jenis paragraf. Saya yang pelajaran lalu sudah saya kasih tahu nih semua penjelasan ini. Sama persis pilihannya. Ada narasi, ada persuasi, ada deskripsi, dan eksposisi. Narasi apa sih narasi? Narasi itu cerita seperti apa? Wawancara. Nah, narasi itu adalah bentuk teks yang seperti cerita. Ada Malin Kundang, ada Doraemon. Ya. Pokoknya cerita-cerita itu adalah narasi. Kalau persuasi adalah ajakan. Jadi ajakan seperti, yuk marilah kita membuang sampah di
tempatnya. Deskripsi itu adalah gambaran. Nah, teks tadi itu menggambarkan tempatnya nggak sih? Iyalah. Iya kan? Kalau eksposisi itu adalah apa bahasa Indonesianya ya? Expose. Expose itu adalah ide penulis. Ide penulis yang diberikan kepada pembaca. Nanti kamu SMP kalau nggak salah baru bisa membedakan eksposisi. Banyak teksnya. Ya, jawabannya apa kalau teks tadi? Ya, C, benar sekali.